Hai, Mike di sini dan hari ini gue lagi bareng Greg dari Up to Date IDN. ya ini adalah collab yang cukup tidak direncanakan ya. Betul sih. Karena kita lagi kedatangan dua device mid-range ya. Yang satu dari Poco dan gue di sini megang sebuah Realme. Tapi kira-kira mending Poco M4 Pro aja nggak sih? Masa sih? Karena kan harganya sama-sama 3 jutaan nih. Bener juga ya, 3 juta. Ayo kita compare aja ya. Oke. Kita langsung bahas ke yang paling penting aja nih guys, yaitu penampilan. Ya nggak sih? Siapa sih yang nggak ngejudge penampilan dari paling awal? Betul, Ya, karena penampilan adalah hal pertama yang dilirik dari sebuah smartphone lihat aja pastinya. boxnya, sama-sama kuning, ya nggak? Yang satu, tapi Poco, satunya Realme. Ada angka 9-nya di sini. Betul sekali. Kuningnya juga, ini lebih kuning ya. Oh, dan jangan lupa, Realme 9 juga ada warna kuningnya, kayak gini. Oke, tapi yang gue pegang warnanya hitam, jadi nggak bisa dibandingin sih. Oh iya. Cuma gue langsung bisa bilang, HP lu tuh norak bro. Enggak sih, kalau lu Warnanya- lihat nih, frame-nya, Ya. ini yang bikin beda ketimbang itu. Gak tau ya, ini lebih kalem, enak aja gitu ngeliatnya. Ini kayak norak aja gitu, kayak gangster. Lo lihat nggak ini ada pakai emas-emasnya gitu, men. Tapi ini lebih terlihat mahal karena warna kuning emas itu sekeliling tuh lebih terlihat elegan sih. Mungkin gue masih agak setuju sama belakangnya. Cuma kayak pinggirannya kuning agak too much. Oke, Agak too oke. much. Terus kalau yang warna hitam menurut lu gimana? Sekarang lu pegang nih. Ya, warna ini tuh kayak HP, oke lah konservatif gitu. Kayak HP biasa, Realme GT2 Pro pun kamera cutout-nya juga masih desainnya kayak gini. Dan menurut gue no problem, karena finishingnya enak, agak-agak doff, dan nggak norak kayak Realme 9 Pro. Oke, jadi maksud lu kelas flagship punya desain bisa dibawa ke mid-range? Iya, kira-kira begitu. Oke, Walaupun oke. mungkin ya dari bahannya nggak beda jauh lah ya. Ini kan semuanya polimer gitu, harga-harga Siap. Oh ya, ini by the way bahan material juga sama-sama polikarbonat ya. Iya. Dan untuk berat ini di 179,5 gram. Kalau lu berapa? Menang tipis, gue 178 gram doang. Oke, berarti Realme 9 lebih enteng. Lebih enteng dan ukurannya sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Oh ya, kalau kalian lihat side by side ya, Side by side kurang lebih sama ya. Tingginya sama, lebarnya sangat sama. comparable lah makanya kedua Oke. device ini. Oke, nice. Oh, by the way, Poco M4 Pro lebih menang di satu hal. Punya fitur IP53 Dust and Splash Resistant. Yang itu? Nggak ada sih. Cuma IP50 doang kayaknya nggak perlu dibanggain deh. Kecuali lu pakai IP57, IP68, ya. Iya sih. Kayak semua HP pasti udah dites lah dikit kecipratan tuh nggak mungkin. Oke, masih masuk akal. Masuk akal. Oke, Mike. Sekarang kita ngomongin soal fitur. Kira-kira apa sih yang bisa dibanggain di Realme 9 itu? Karena di Poco M4 Pro ada stereo speaker, NFC, IR blaster. 3 ini paling kepake. Gimana di sana? Oh iya juga ya, ini nggak ada fitur-fitur gituan. Nggak ada? Nggak ada. Wah. Nggak ada air blaster, nggak ada NFC. Kenapa ya kalau gitu ya? Bener juga. Jadi yang ini menang mutlak ya? Bener juga ya. Ini 5G juga belum ada sih, 4G semua. Oh iya, gitu. sama-sama nggak support 5G. Iya. Oke. Oke lah, kalau soal ear blaster, gue nggak make sih. Cuma NFC gue dipikir-pikir make juga ya tiap hari. Iya, siapa sih yang nggak pakai e-money gitu ya? Iya. Zaman sekarang semua cashless kan? Iya. Kayaknya gue mesti komplain sama Realme nih kenapa nggak dikasih. Tapi at least gue ada satu hal yang lu pasti nggak punya. Apa tuh? Fingerprint sensor di layar. Oh iya sih, ini masih pakai side fingerprint, jadi agak kurang kekinian sih. Emang gue harus akuin itu lebih kekinian. Kayak enak aja gitu. Apalagi gue dengar juga ini ada heart rate measurement kan? Iya. Iya, ini nggak ada heart rate measurement, jadi mesti ngandelin smartwatch memang. Not a big problem sih. Cuma maksudnya yang bener-bener agak kurang mungkin ya itu. Tapi nggak tahu ya, ada preferensi orang juga yang Iya. katanya lebih seneng di samping, agak lebih seneng di Di tengah dalam ya. layar gitu ya. Nah, ngomongin layar nih, gue punya 90 Hz. Sama, 90 Hz juga. Sama? Iya. Oke, terus brightness gue bisa sampai 1000 nits nih. Sama 1000 nits juga. Ini panelnya sama, apalagi gue sekarang touch refresh rate-nya itu mencapai 360 Hz. Iya sih, ini cuma touch sampling sampai 180 Hz aja sih. Oke. Ketahanan layar gimana? Gue udah pakai Corning Gorilla Glass 3 nih. Emang lu doang bisa Gorilla Glass? Ini Gorilla Glass 5 pakainya. Oke. Tapi harus gue akuin Gorilla Glass 3 sedikit lebih keras dari Gorilla Glass 5. Tapi kalau soal impact resistance, Gorilla Glass 5 menang. Oh iya, karena lebih baru ya. Lebih baru. Dan ini satu hal kecil. Gue udah dapet free screen protector.
Ada sama juga. Oke. Free screen protector ya. Oke. Semua Sama, HP sama, standar lah sekarang. Tapi gini, sekarang kita ngomongin soal desain. Kalau kalian suka yang proporsional, kayaknya Poco M4 Pro lebih menang karena dot display-nya di tengah. Kalau itu Display di tengah, ya ini dot display juga, cuma di ujung kiri. Ujung kiri sih. Ujung kiri, cuma yang gue seneng dari ujung kiri itu adalah ketika kita main, dia nggak nutupin bagian tengah sini. Oh, jadi nggak ganggu lah ya? Nggak ganggu gitu. Oke, Karena kan gue juga I see. tangan jarang sampai ujung sini kan. Iya, iya. Dan kelihatan lebih luas ya dibanding yang di tengah. Iya, kalau nggak tahu ya, ini personal preference, gue lebih seneng kalau di ujung gini sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan proporsional, Poco M4 Pro kayaknya masih lebih enak dilihat ya sih? I don't know, itu ya preferensi Preferensi sih. ya, Cuma kayak kita dua-dua HP masih ada dagu ya. Ini Iya, yang iya. gue juga masih kurang seneng dari HP-HP mid-range zaman now itu dagunya masih cukup lebar. Ya, sama tebelnya kayaknya ya kalau diperhatiin sebelahan. Iya. Bezelnya? Oh iya sih, tebel. Tapi bro, ada satu hal yang gue cukup yakin Realme 9 menang. Apa tuh? Chipset. Kenapa? CPU-nya ini, chipsetnya, udah pakai Snapdragon 680 yang manufacturing 6 nanometer. Dibandingin dia nih, Poco M4 Pro, dia itu masih pakai Helio G96 yang teknologinya itu udah dari mungkin dinosaurus masih ada ketika Helio G90 series ini keluar. Masih pakai 12 nanometer kan? Oke, tapi boleh chipset Snapdragon 680 lebih baru, Mike. Tapi kalau kita bandingin Antutu score, Ya, coba ya. bisa Coba bandingin ya. nih. Kita langsung kasih tunjuk aja. Lu berapa? Loading, guys. Gua bisa nyampe 312 ribuan. Hah, lebih tinggi. Gue cuma 312 ribuan. 284 ribu. Wah, jadi walaupun Tapi graphics-nya, graphics kita lihat GPU bisa skor 80.500. oh iya kalah jauh ya. Gue 49 ribu doang. CPU berapa di situ? 83 ribu. Nah, ini 90.000, Mike. Tapi ya udahlah, daripada kita adu skor Antutu, langsung aja bahas Genshin Impact gimana? Genshin Impact di sini low jalan, cuma agak nge-lag dikit ya. Oke. Paling bagus sebenarnya lowest, dan game kedua yang gue coba di sini tadi PUBG itu bisanya smooth high. Oke, kalau di G96 Poco M4 Pro, ini sama juga, Genshin Impact bisa dapat di lowest yang paling playable. Kalau mau lebih enak. Dan untuk game kedua PUBG, ini lebih menang. Bisa balance ultra lebih tinggi, 45 FPS. Oke lah. Terus kalau suhu gimana suhu? Tapi tadi kayak gue baru mas. Tadi lu suhu berapa pas Antutu? Kalau pas Antutu, gue bisa dapat 47 derajat. Nah, ini dia menangnya. Ini lebih adem, 44,5 derajat. Wah, beda lumayan juga ya. Kayak beda 3 derajat lumayan lah. Soalnya tadi gue main Genshin bentar aja di sini udah lebih panas. Sedangkan di sini lebih adem. Padahal kedua-duanya sama-sama pakai performance mode ya? Iya, pakai performance mode dan ya ada sedikit perbedaan ya kayak performa. Tapi gue totally shock sih. Maksudnya ini udah seri 6, seri paling baru 680. Ternyata masih kalah gitu ya sama chipset yang teknologi notabene udah 4 tahun gitu umurnya. Tapi ya di sini kita bisa melihat ya, umur semakin tua ya lebih ke optimize lah. Bisa jadi ya, oke. Ya tapi dua-duanya masih 4G sih, jadi kayak belum ada yang bisa terlalu dibangga-banggain gitu. Betul. Next, ini kayaknya ada satu lagi aspek di mana Realme 9 bisa menang sama Poco M4 Pro, iya nggak? Di mana tuh? Yaitu di kamera. Kameranya ini 108 megapiksel, sedangkan lu berapa? Iya sih, gue masih 64 megapiksel. Terus gue nih bawa triple setup kamera, lu gimana? Sama juga triple, ada ultrawide 8, ada makro juga. Sama kan? Berarti sama sih. Sama. Ya udah langsung kita adu aja, gimana hasil foto di primary lens-nya, Mike? Oke, kalau kita lihat sekilas hasil dari Realme ini kayak lebih natural, lebih tajam dikit ya. Apalagi kalau pakai hasil 108 megapiksel. Oh ya, ini kita juga sempat bandingin malam gimana low light. Mungkin kalian bisa bandingin. Habis bahas foto, berarti bahas ke video. Video dong. Nih, gue sekarang tanya ke lo. Perekaman video gue bisa sampai 1080 30 fps yang stabil. Di sana gimana? 1080, bentar, gue cek. 1080 30 fps, tapi ternyata nggak ada stabilizer option. Nggak ada IIS berarti ya? Nggak ada. Oke, untuk lensa ultrawide sama kamera depan gimana? Nih ada IIS-nya nih, stabil. Walaupun emang sih kamera depan tuh jadi lebih ke zoom. Iya, dipikir-pikir ini kenapa jadi agak downgrade ya? Nggak ada stabilizer, depannya juga nggak ada. Oke. Terus fitur-fiturnya gimana perekaman video?
Ada nggak? Ada sih slow mo. Oke, terus kalau kita ngomongin time lapse, Ada. oke, berarti memang fitur basic kedua HP ini sama ya? Iya. Cuma ternyata kedua HP ini nggak bisa ngerekam 4K sama sekali ya. Bahkan 1080p 60 fps aja nggak bisa. Iya, sama-sama nggak bisa guys. Ada apa nih ya dengan HP-HP zaman sekarang? Kayaknya ada kemunduran ya. Gue masih inget tahun 2017 kayaknya udah banyak HP-HP mid-range yang bisa 4K 1080 60. Kenapa sekarang tiba-tiba balik lagi? 1080 ya? Balik lagi 1080 gitu. Kayak there's something wrong kayaknya. Oke. Oke. Charger yang lu dapet berapa watt? Charger, ini udah include 33 watt. Masih dibawain atau dimasukin ke dalam box pembelian? Sama ya, 33 watt juga sih. Oke. Tapi kalau misalkan siapa yang lebih cepet gimana nih? Ya, inilah hasilnya. Yang lebih cepat mana. Terus soal battery life, ini juga ada sedikit perbandingan video playback antara si Poco M4 Pro dan juga Realme 9. Silakan judge sendiri. Oh ya, by the way, untuk kapasitas baterai di kedua HP 5000 mAh ya. Dua HP ini kita nih yang sekarang kita pegang ini kan punya dua varian yang masuk di Indonesia. Ada RAM 8 sama 6 GB. Tapi storage-nya ada nggak yang 256 GB? Nggak ada sih. Maksimal berapa di situ? Ini 128 doang, tapi dua versi. Ada RAM 6 GB, 128, RAM 8 GB, 128 GB. Oke, dan by the way, HP ini juga bisa di-extend loh RAM-nya sampai 3 GB, otomatis jalan. Nah, kalau itu ini menang. Ini Kenapa? extend sampai 5 GB. Wush, gila, walaupun lebih kecil 128 ya. Iya. Oh, mungkin bisa kalau buat 5 orang GB. yang kayak suka nge-idle game gitu di background, ini lebih cocok sih. Oke. SD card, ini triple slot juga. Oh, sama ya? Kayak dengan cukup berat hati, collab-collab iseng kita hari ini nyimpulin kalau ini fiturnya lebih banyak ya. Ya, Realme 9 fiturnya nggak sebanyak si Poco M4 Pro. Cuma gue tetap bersikeras kalau untuk orang biasa yang nggak terlalu main game banget, 680 ini lebih adem prosesornya. Dan ya, secara umum ini HP yang rasanya lebih refine dan nggak terlalu banyak macam-macam. Misalkan nggak terlalu butuh NFC, nggak terlalu butuh ear blaster. Dan ya, kalau soal IP rating itu juga semua HP rata-rata sekarang pasti udah minimal splash resistant lah di uji cobanya gitu. Oke, jadi kalau misalkan nggak sengaja kena cipratan air walaupun belum ada sertifikatnya, Iya. pasti akan aman gitu ya? Cuma mungkin dua hal yang HP ini unggul di kelasnya itu adalah layar 90 Hz AMOLED, Super AMOLED bahkan ya. Yap. Itu udah jadi standar gitu. Kamera 64 atau 108 megapiksel, ya itu masalah optimisasi kameranya aja lah. Gampang ya kalau misalkan kalian cari stereo speaker, IP53, IR blaster, ya ini lebih bagus. Dan kalau misalkan kalian suka fingerprint under display, terus ada fitur body yang lebih kalem, lebih kekinian, ya Realme 9 bisa jadi opsi yang pas buat kalian. Cuma ya itu, kalau secara ditanya worth it, mungkin ini masih lebih worth it walaupun pakai chipset yang agak dated ya, sayangnya. Yang zaman dinosaurus. Iya, zaman dinosaurus. Tapi ternyata ya kadang-kadang yang gitu, yang paling baru itu belum tentu lebih bagus. Iya, betul. Kita lihat tadi banyak ternyata HP-HP zaman sekarang fiturnya dipangkas gitu kan. Oke. Yes. Tiba-tiba nggak bisa 4K, tiba-tiba ini kenapa nggak ada NFC-nya gitu. Iya. Jadi tahun ini itu HP jadi banyak compromise-nya, apalagi yang mid-range. Iya, benar, setuju sih. Agak disayangkan gitu ya. Anggapannya kalau baru punya device mid-range yang keluar tahun lalu atau keluar 2 tahun lalu, kayaknya ya mending sekalian upgrade ke yang agak lebih tinggi atau nunggu lagi. Iya, ke kelas 4 jutaan gitu maksudnya ya. Oke. Dan toh ini dua-duanya masih 4G gitu. Kita nggak dapat 5G dari yang device-device baru ini. Jadi kayak agak mood point lah untuk upgrade, buru-buru upgrade gitu. Betul. Atau ada dua kesimpulan. Kalau misalkan kalian butuh 5G, ini bisa turun ke Poco M3 Pro, itu ada 5G. Tapi kalau kalian mau 5G di Realme, bisa upgrade ke Realme 9 Pro. ya. Tapi itu juga gue agak kurang setuju sih. Realme 9 Pro, ya walaupun gue demen Realme ya, gue sehari-hari sekarang pakai device-nya Realme. Tapi gue agak kecewa sama Realme 9 Pro itu terakhir ya, karena tetap nggak bisa ngerekam 4K, terus juga secara kualitas layarnya juga balik lagi ke IPS gitu, padahal ini Pro kan. Yes. Ada sedikit kemunduran lah dari HP-HP mid-range ini, bahkan yang harganya udah mendekati 4 juta. Yap. Ya, itu aja sih sebenarnya collab iseng kita hari ini. Oke, jangan baper ya kalau kalian udah punya Poco M4 Pro, udah punya Realme 9 ya dinikmatin aja. Yap. Ya. Yang penting bersyukur aja. Bersyukur aja. Ini cuma sekedar ya diskusi dikit lah. Betul. Pokoknya kalau ada orang Realme atau orang Poco yang lihat video ini juga jangan baper ya. Kalau mau mending silakan ke komentar. Subscribe juga ke channelnya Bang Greg, yaitu Up to Date Indonesia.
And as always, stay safe.